Langit sore berubah kelabu ketika ponsel di saku jaketku bergetar pelan. Getaran itu terasa berbeda, lebih berat, seolah membawa sesuatu yang tak kasat mata. Aku baru saja mematikan mesin motor di depan warung kecil pinggir jalan, berniat pulang setelah seharian mengantar barang ke berbagai sudut kota. Nafasku masih teratur, tubuh terasa lelah namun puas. 1 hari lagi berlalu tanpa masalah. Setidaknya itu yang kupikirkan sebelum layar ponsel menyala. 1 notifikasi masuk. Pesanan baru. Alamat tujuan, Kampung Gaib RT 00 RW 00. Aku mengernyit. Nama lokasi itu terdengar janggal, seperti lelucon murahan atau kesalahan sistem. Tanganku refleks menekan layar untuk melihat detail. Nama penerima, titik koordinat, dan catatan singkat muncul perlahan. Mohon paket diantar malam ini. Jangan menolak. Aku menelan ludah. Biasanya pesanan dengan alamat aneh langsung dibatalkan sistem. Namun kali ini, tombol terima menyala terang, seakan memaksaku memilih. Jempolku sempat ragu. Paling juga desa terpencil, gumamku, mencoba menenangkan diri. Pemilik warung, seorang pria setengah baya dengan rokok terselip di bibir, melirik ke arahku. Tatapannya tajam, tidak seperti sebelumnya. "Mas, mau kemana lagi? Udah mau gelap," katanya. Aku mengangkat ponsel sedikit. "Ada kiriman terakhir, Pak, ke arah desa belakang bukit." Wajah pria itu langsung berubah. Senyum menghilang, digantikan raut tegang. Ia berdiri mendekat, suaranya merendah. "Alamatnya apa?" Aku menyebutkan nama kampung yang tertera. Seketika rokok di tangannya jatuh ke tanah. "Mas bercanda ya?" ucapnya cepat. "Itu tempat gak ada di peta. Orang sini gak ada yang berani lewat sana setelah sore." Aku terkekeh kecil, mencoba terlihat santai. Paling juga desa terpencil. Makna lamanya, Pak. Sekarang kan banyak desa ganti nama." Pria itu menggeleng pelan lalu menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. "Kalau Mas sayang nyawa, batalkan." Kata-kata itu membuat tengkukku merinding. Namun bayangan potongan insentif tambahan di layar ponsel membuat logikaku melawan rasa takut. "Nggak apa-apa, Pak. Saya cuma antar paket. Nanti juga balik." Jawabku meski suara sendiri terdengar kurang yakin. Aku mengenakan helm dan menyalakan motor. Mesin menderu, memecah kesunyian senja. Saat hendak pergi, pria warung itu kembali bersuara. "Mas," aku menoleh. "Kalau nanti ketemu orang di sana, jangan ditanya jam, jangan sebut nama sendiri, sama jangan nengok ke belakang." Aku terdiam beberapa detik. "Kenapa?" Ia tidak menjawab, hanya mengibaskan tangan, menyuruhku pergi. Jalanan menuju arah bukit semakin sepi. Lampu rumah mulai menyala satu persatu lalu perlahan menghilang. Aspal berubah menjadi tanah berbatu. Udara terasa lebih dingin, padahal jaket masih melekat di tubuh. Pepohonan di kanan kiri berdiri rapat. Daunnya bergesekan menghasilkan suara seperti bisikan. Aku kembali melihat detail pesanan. Nama pengirim kosong. Nama penerima membuat jantungku berhenti sesaat. Namanya sama denganku. Lengkap, tanpa satu huruf pun berbeda. "Ini pasti error," bisikku, mencoba tertawa. Namun tanganku gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku mencoba menelpon nomor penerima, berharap mendengar suara asing yang bisa menenangkan pikiran. Nada sambung terdengar, lalu terangkat. "Halo?" Suara di seberang terdengar pelan, serak, namun sangat familiar. "Ya, saya kurir. Mau antar paket." "Kami sudah menunggu," jawab suara itu singkat. "Kampungnya masih jauh, Pak?" Sebentar hening. "Kalau kamu sudah di jalan ini, kamu tidak akan bisa berbalik." Sambungan terputus. Motor tiba-tiba mati di tengah jalan sunyi. Lampu depan padam. Gelap menyelimuti sekeliling. Hanya menyisakan siluet pepohonan dan kabut tipis yang entah sejak kapan muncul. Di kejauhan samar-samar terlihat gapura tua dari batu tanpa tulisan apapun. Namun anehnya, aku yakin itulah tujuan pesanan ini. Ponselku kembali bergetar. 1 pesan masuk. "Paketmu hampir sampai. Jangan berhenti sekarang." Aku menatap layar dengan napas memburu. Di bawah nama penerima tertera 1 catatan baru yang sebelumnya tidak ada. "Karena kamu sudah pernah ke sini, meski tidak mengingatnya." Dan saat itulah aku sadar, perjalanan ini bukan sekedar mengantar barang. Ini adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku jalani. Mesin motor kembali menyala tanpa sebab yang jelas. Tanganku tidak memutar kunci,
Namun suara itu muncul begitu saja, memecah keheningan yang menyesakan. Lampu depan hidup redup, menerangi tanah basah yang kini tampak berbeda. Jalan yang tadi lurus berubah menyempit, seolah menelan arah pulang. Aku menarik napas panjang, berusaha mengusir rasa panik yang mulai menggerogoti pikiran. Tenang, cuma sugesti, ucapku lirih. Aku melaju perlahan. Setiap meter terasa berat, bukan karena tanjakan, melainkan tekanan aneh di dada. Pepohonan di kanan kiri tampak sama, terlalu seragam, seakan dipindahkan dari satu pola yang diulang tanpa akhir. Beberapa menit berlalu, lalu 10, lalu entah berapa lama. Anehnya, penunjuk bensin tidak bergeser sedikit pun. Aku berhenti sejenak, menurunkan kaki. Sunyi, tidak ada suara serangga, angin, atau kendaraan lain. Bahkan detak jantungku sendiri terasa samar. Aku membuka ponsel. Jam digital menunjukkan pukul 18.17. Padahal langit telah berubah hitam pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Aku mengerutkan kening. Harusnya sudah malam, gumamku. Kukantongi kembali ponsel, lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, sesuatu membuatku spontan mengerem. Di depanku berdiri papan kayu tua, tertancap miring. Selamat datang. Tulisan di bawahnya terkelupas, tak terbaca. Ini tadi belum ada, bisikku. Aku menoleh ke belakang. Jalan yang kulewati lenyap, tergantikan kabut tebal. Hanya ada satu arah, maju. Tenggorokanku mengering. Aku kembali mengendarai motor, melewati papan tersebut. Begitu roda depan melintas, kepalaku terasa ringan, seperti baru bangun dari tidur panjang. Perjalanan berlanjut. Anehnya, aku mulai melihat hal-hal ganjil. Sebuah pohon pisang berdiri di tengah jalan, lalu menghilang saat didekati. Batu besar di sisi kiri tiba-tiba berada di kanan. Aku yakin ini bukan ilusi biasa. Aku menghentikan motor lagi, kali ini lebih lama. Kalau ini mimpi, bangun sekarang, kataku pelan. Tak ada jawaban. Aku mencoba memutar arah, namun setang terasa kaku. Roda tidak mau bergerak ke belakang, hanya bisa lurus ke depan. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku memukul setang dengan kesal. Ayo, jangan main-main. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Aku menoleh. Dari balik kabut muncul sosok lelaki tua membawa lampu minyak. Wajahnya samar, namun senyumnya jelas. Kamu nyasar? Tanyanya. Aku hampir jatuh karena kaget. Pak, iya, ini jalan ke kampung gaib kan? Lelaki itu tertawa kecil. Suaranya serak seperti daun kering diremas. Kalau sudah sampai sini, berarti kamu sudah dekat. Dekat dari tadi, kataku gugup. Saya muter-muter terus. Ia mengangguk pelan. Jalan ini memang tidak mengukur jarak. Yang dihitung cuma niat. Maksud Bapak? Ia mendekat. Bau tanah basah menyeruak. Kamu mau pulang atau menyelesaikan tugas? Aku terdiam. Saya cuma mau nganter paket. Lelaki itu menatapku lama. Lampu minyaknya berayun pelan, cahayanya memantul aneh di matanya. Kalau begitu, jangan lihat tanda waktu. Jangan percaya arah. Ikuti saja suara hatimu. Arah mana? Tanyaku. Ia menunjuk lurus ke depan. Saat aku berkedip, sosok itu lenyap, seolah tidak pernah ada. Aku menghela napas panjang. Tidak ada pilihan lain. Aku kembali melaju. Jalan kembali berubah, kini menurun. Kabut menipis berganti aroma kayu bakar. Dari kejauhan terdengar suara gong dipukul pelan berirama lambat. Aku kembali mengecek ponsel. Jam masih menunjukkan 18.17. Tidak bergerak sedetik pun. Ini nggak masuk akal, kataku. Tiba-tiba ponsel berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu lalu mengangkatnya. Kamu capek? Suara di seberang bertanya. Siapa ini? Balasku. Kami tahu kamu berputar-putar. Kenapa jalannya begini? Hening sejenak. Karena kamu belum sepenuhnya datang. Datang kemana? Ke tempat yang seharusnya. Nada itu membuat bulu kuduku berdiri. Saya cuma mau cepat selesai. Kamu akan sampai, jawabnya pelan. Tidak ada yang gagal sampai di sini. Sambungan terputus. Tak lama kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Di sisi jalan berdiri papan kayu lagi, lebih besar, lebih jelas.
Anda sedang menuju tujuan. Jangan mengingat dunia lama. Aku menelan ludah. Tanganku mencengkeram setang erat. Di balik papan itu, samar-samar tampak lampu-lampu rumah, berjajar rapi, terlalu rapi untuk sebuah desa terpencil. Hatiku berdegup kencang. Entah kenapa di saat yang sama muncul perasaan asing, seperti rasa pulang setelah lama pergi. Apa aku pernah di sini? Bisikku. Tanpa sadar, motorku terus melaju sendiri, membawa tubuhku mendekat ke cahaya itu. Dan saat suara gong terdengar lebih jelas, aku tahu satu hal dengan pasti. Jalan ini memang tidak pernah punya ujung, sampai aku benar-benar menjadi bagian darinya. Lampu-lampu rumah semakin dekat, berjejer rapi mengikuti jalur tanah yang kini berubah halus seperti baru disapu. Motorku berhenti sendiri tepat di depan gerbang bambu sederhana. Tidak ada tulisan nama desa, hanya anyaman tua yang diikat tali ijuk. Saat kakiku menapak tanah, hawa dingin langsung merayap naik, menusuk hingga tulang. Aku menoleh ke belakang. Jalan yang kulewati lenyap sepenuhnya. Tidak ada kabut, tidak ada tikungan, tidak ada jejak roda. Seolah tempat itu menutup dirinya sendiri. Ini serius, ucapku pelan. Dari kejauhan, beberapa orang berjalan mendekat. Pakaian mereka sederhana, wajah ramah, langkah pelan. Ada pria, perempuan, juga anak-anak. Mereka tersenyum bersamaan, terlalu seragam hingga terasa ganjil. Aku berdiri kaku, mencoba tersenyum balik. "Permisi," kataku. "Saya kurir, mau antar paket." Salah satu pria menghampiri. Usianya sekitar 40, rambut disisir rapi, sorot mata tenang. "Kami tahu," jawabnya singkat. "Kampung ini kampung gaib?" tanyaku ragu. Ia mengangguk. Begitulah orang luar menyebutnya. Aku menghela napas lega. Setidaknya mereka bicara normal. "Alamat tujuan rumah siapa?" Pria itu menunjuk ke arah tengah kampung. "Ikuti jalan utama. Rumahnya sudah menunggumu." Kata menunggu kembali membuat dadaku sesak. Aku melangkah perlahan. Rumah-rumah di kiri kanan tampak bersih. Berdinding kayu tua, beratap genteng kusam. Lampu minyak tergantung di depan teras. Cahayanya stabil tanpa berkedip. Namun ada satu hal yang membuatku berhenti. Aku menunduk. Tidak ada bayangan di kakiku. Aku mendongak cepat. Penduduk di sekitarku juga sama. Lampu menyala, tubuh mereka jelas, tetapi tanah di bawah tetap kosong. Tenggorokanku tercekat. "Pak," aku menoleh ke pria tadi. "Lampunya terang ya?" "Iya," jawabnya sambil tersenyum. "Cahayanya aneh. Karena kamu melihatnya dengan cara lama," katanya tenang. Aku memilih diam. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, melainkan perasaan seperti diawasi dari segala arah. Beberapa anak kecil berdiri di tepi jalan, menatapku tanpa berkedip. Salah satunya melambaikan tangan. "Kakak telat," katanya polos. "Telat apa?" tanyaku refleks. Ia tersenyum lebar. "Harusnya datang lebih cepat." Seorang perempuan menarik anak itu menjauh. "Jangan banyak bicara," misiknya, namun aku mendengarnya jelas. Aku melanjutkan langkah. Di tengah kampung terdapat lapangan kecil dengan pohon besar berdiri sendirian. Daunnya rimbun, tapi anehnya tidak bergoyang. Di bawah pohon itu ada bangku kayu panjang. Nenek duduk di sana, menatap kosong. Aku menghampiri. "Nek, rumah penerima paket di mana?" Nenek itu mengangkat wajah perlahan. Matanya keruh namun tajam. "Kamu akhirnya sampai." "Iya, Nek. Rumahnya yang mana?" Ia menunjuk ke arah kanan, lalu ke kiri, lalu kembali ke kanan. "Semua jalan benar, asal kamu tidak ragu." Aku terdiam. "Nenek kenal saya?" Ia terkekeh pelan. "Siapa yang tidak kenal tamu lama?" Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku berpamitan singkat dan menjauh. Setiap kali bertanya, jawabannya selalu berputar, seperti mereka sengaja menuntunku tanpa memberi arah jelas. Di depan salah satu rumah, aku berhenti lagi. Di dindingnya tergantung cermin besar. Aku melihat pantulan tubuhku sendiri. Tetapi wajahku terlihat pucat, mata cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Aku menyentuh TV. Dingin. "Masuklah." Aku tersenjak. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu rumah itu. Senyumnya tipis,
tatapannya dalam. "Bukan rumah tujuan saya," kataku. "Kami tahu, tapi kamu perlu istirahat." "Saya masih kuat." Ia mendekat sedikit. Semua bilang begitu sebelum akhirnya diam. Aku mundur 1 langkah. "Terima kasih." Aku berjalan cepat menjauh. Jantungku berdetak keras. Kampung ini terlalu tenang, terlalu tertata, seperti panggung sandiwara yang menungguku memainkan peran. Akhirnya aku melihat rumah berbeda. Pintu tertutup rapat, tanpa lampu, tanpa suara. Namun perasaanku yakin, inilah tujuannya. Ponselku bergetar. Notifikasi muncul. Lokasi tercapai, serahkan paket. Aku berdiri di depan pintu itu, menelan ludah. Tanganku terangkat, siap mengetuk. Namun sebelum kulitku menyentuh kayu, suara berbisik terdengar dari belakang. "Kalau pintu itu terbuka, kamu tidak akan melihat bayanganmu lagi." Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya kampung sunyi dengan penduduk berdiri jauh, menatap serempak ke arahku. Aku kembali menghadap pintu. Napasku memburu. Pertama kalinya muncul pikiran yang tidak ingin kuakui. Mungkin bayangan yang hilang bukan milik mereka, melainkan milikku sendiri. Pintu kayu itu berdiri bisu di hadapanku. Permukaannya kusam, penuh guratan usia, seolah sudah melewati ratusan musim tanpa pernah diganti. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemetar di tangan. Paket masih kugenggam erat, terasa lebih berat dari sebelumnya. Seakan isinya berubah setiap detik. "Permisi," ucapku pelan sambil mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku menunggu beberapa detik, lalu mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Kayu itu mengeluarkan bunyi rendah, seperti rintihan tertahan. Dari dalam rumah, terdengar langkah pelan mendekat. Jantungku langsung berdegup kencang. Letakkan saja di depan. Terdengar suara dari balik pintu. Aku membeku. Suara itu terlalu akrab. "Maaf, Pak," kataku berusaha tenang. Sesuai prosedur, paket harus diterima langsung. Hening sejenak. Udara terasa semakin dingin. "Kamu tidak perlu melihatku," jawab suara itu. "Taruh di situ, lalu pergi." Nada bicaranya datar, tanpa emosi, namun membuat tengkukku meremang. Aku menelan ludah. "Nama penerimanya sama dengan saya," kataku cepat. "Apa itu benar?" Dari balik pintu terdengar helaan nafas panjang. Memang begitu seharusnya. Aku melangkah mundur setengah langkah. "Maksudnya?" "Kamu sudah sampai sejauh ini. Jangan rusak dengan pertanyaan." Aku melirik sekeliling. Penduduk kampung berdiri agak jauh, membentuk setengah lingkaran. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang berbicara. Tatapan mereka kosong, namun penuh harap, seakan menunggu sesuatu terjadi. Aku kembali menghadap pintu. Kalau begitu, tanda tangan penerimaan? Pintu berderit sedikit, terbuka celah sempit. Bukan wajah yang muncul, melainkan tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang. Tanganku refleks mundur. "Tidak perlu," kata suara itu. "Kami percaya kamu." Aku menatap tangan itu, lalu paket di pelukanku. Ada dorongan aneh untuk segera meletakkannya dan pergi. Namun rasa penasaran menahan kakiku. "Apa isi paket ini?" tanyaku. Tangan itu berhenti bergerak. Celah pintu menutup kembali dengan cepat. Suara dari dalam berubah lebih rendah. "Itu bukan untukmu." "Kalau bukan untuk saya, kenapa namanya sama?" desakku. Hening kembali menyelimuti. Beberapa detik berlalu terasa seperti menit panjang. Aku mulai mendengar detak jantungku sendiri. "Kamu lupa, seperti kebanyakan tamu lain." Aku menggeleng-geleng meski ia tidak bisa melihat. "Saya tidak pernah ke sini sebelumnya." Terdengar tawa kecil, pendek, tanpa kehangatan. Setiap orang berkata begitu. Aku merasakan tekanan di kepala, seperti ada ingatan yang mencoba muncul namun tertahan. Kilasan samar lewat di benakku. Jalan gelap, suara benturan,
lampu motor berputar, lalu gelap. Aku menggeleng-geleng kuat-kuat, mencoba mengusir bayangan itu. "Saya cuma mau menyelesaikan pekerjaan," kataku lirih. "Pekerjaanmu hampir selesai. Letakkan paket. Jangan dibuka. Jangan menoleh." Kalimat terakhir diucapkannya dengan penekanan aneh. Aku menunduk, menaruh paket tepat di depan pintu. Saat melepaskan genggaman, dadaku terasa kosong, seperti ada sesuatu yang ikut terlepas. Aku berdiri tegak, berniat melangkah pergi. Namun rasa ingin tahu kembali mengalahkan rasa takut. "Setelah ini, saya bisa pulang?" tanyaku tanpa menoleh. Jawaban itu datang sangat pelan. Pulang adalah kata yang rumit. Aku menoleh setengah, refleks yang tidak bisa kutahan. Seketika, udara di sekitarku terasa berat. Penduduk kampung yang tadi diam, kini mengangkat wajah bersamaan. Mata mereka memantulkan cahaya lampu, kosong dan dalam. "Kami bilang jangan menoleh," bisik beberapa suara bersamaan. Pintu di depanku terbuka sedikit lagi. Kali ini bukan tangan yang terlihat, melainkan bayangan gelap di balik celah. Anehnya, bayangan itu tidak jatuh ke tanah. Ia berdiri sendiri, seperti sosok tanpa bentuk jelas. "Sudah terlanjur," kata suara dari dalam. "Sekarang dengarkan baik-baik." Aku terpaku. Kakiku terasa berat seperti menancap di tanah. Apa? Kampung ini tidak menerima orang hidup dengan mudah dan tidak melepaskan yang sudah menyerahkan miliknya. "Milik apa?" Suaraku bergetar. "Waktu," jawabnya singkat. Lampu-lampu di sekitar mulai meredup. Penduduk perlahan mundur, menyisakan aku sendirian di depan rumah itu. Dari dalam, terdengar suara paket diseret masuk. "Terima kasih sudah mengantar." Seperti sebelumnya. Dadaku sesak. Sebelumnya. Tidak ada jawaban lagi. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku dalam kesunyian yang menekan. Ponselku bergetar. Aku angkat dengan tangan gemetar. Notifikasi baru muncul. Status pengiriman selesai. Kurir kosong. Aku menatap layar itu lama. Kolom nama kurir kosong. Perlahan, kesadaran dingin merayap ke pikiranku. Mungkin sejak awal, aku bukan hanya pengantar. Aku adalah bagian dari paket yang akhirnya sampai. Kesunyian menelan halaman rumah itu setelah pintu tertutup rapat. Aku masih berdiri kaku. Napas terasa berat, seolah udara di sekelilingku mengental. Lampu-lampu minyak di rumah sekitar menyala kembali, namun cahayanya tampak lebih redup dari sebelumnya. Penduduk yang tadi mengelilingi perlahan menghilang ke balik rumah masing-masing tanpa suara langkah. Aku menatap pintu kayu di depanku. Paket itu sudah tidak ada di sana. Sudah selesai, gumamku, berusaha meyakinkan diri. Namun tubuhku tidak bergerak. Kakiku seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ada dorongan kuat dari dalam dada, rasa gelisah yang menolak pergi. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Pintu rumah itu kini sedikit terbuka. Jantungku berdegup keras. "Apa pintunya terbuka sendiri?" bisikku. Tidak ada suara dari dalam. Keheningan justru semakin menekan. Aku melangkah mendekat perlahan. Setiap pijakan terasa asing, seakan tanah di bawah kakiku bukan lagi bagian dari dunia yang kukenal. "Pak," panggilku ragu. Tak ada jawaban. Entah dorongan apa yang membuat tanganku terulur mendorong pintu itu. Engselnya berdecit pelan. Aroma tanah basah dan kayu lapuk menyergap hidungku. Di dalam rumah hanya ada satu ruangan, kosong, tanpa perabot. Dindingnya polos, lantainya tanah padat. Namun di tengah ruangan itu, paket yang tadi kuantar tergeletak terbuka. Aku tercekak. Kenapa dibuka? Langkah kakiku berhenti beberapa meter dari benda itu. Ikatannya terlepas, kardusnya terbuka lebar. Aku tahu seharusnya tidak mendekat,
Namun kakiku melangkah sendiri, pelan namun pasti. Isi paket itu membuat kepalaku terasa ringan. Di dalamnya terdapat kain putih terlipat rapi, bernoda tanah coklat. Di sampingnya, sebungkus tanah kuburan yang masih lembab. Dan di atas semuanya, sebuah foto. Foto diriku. Aku mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Gambar tersebut menunjukkan tubuhku terbaring kaku, mata terpejam, wajah pucat. Aku mengenakan jaket yang sama, helm yang sama. Latar belakangnya gelap, hanya diterangi cahaya samar. Ini tidak mungkin, kataku bertabah. Di sudut foto tertera tulisan kecil dengan tinta hitam. Nama, tanggal, jam. Tanggal itu adalah hari ini. Jamnya, beberapa menit yang lalu. Kepalaku berdenyut hebat. Potongan ingatan muncul tiba-tiba, seperti pecahan kaca menusuk pikiran. Jalan licin, lampu kendaraan menyilaukan, suara rem, lalu benturan keras. Tubuh terlempar, rasa sakit yang singkat, kemudian gelap. Aku terhuyung mundur. Tidak, itu cuma imajinasi. Suara langkah terdengar dari luar. Aku menoleh cepat. Pintu rumah kini terbuka lebar. Beberapa penduduk berdiri di ambang, menatap ke dalam dengan ekspresi tenang. "Kamu sudah melihatnya," kata seorang pria yang tadi pertama menyapaku. "Apa ini?" teriakku. "Kenapa ada foto saya seperti itu?" Ia melangkah masuk perlahan. "Itu bukan foto, itu pengingat." "Pengingat apa?" Suaraku meninggi. "Bahwa kamu sudah selesai menjalani hidupmu." Aku menggeleng keras. "Saya masih berdiri di sini." "Tubuhmu iya, tapi waktumu tidak." Seorang perempuan mendekat, membawa lampu minyak. Cahayanya menyinari kain putih itu. "Kamu membukanya sendiri, berarti kamu siap tahu." "Aku tidak minta ini," balasku lirih. "Tidak ada yang pernah minta," jawabnya tenang. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah itu tidak lagi terasa asing. Ada perasaan ganjil, seperti pernah mengenal mereka lama sekali. "Kampung ini apa sebenarnya?" tanyaku. "Persinggahan bagi mereka yang belum menerima." "Menerima apa?" "Keadaan." Aku terdiam. Tanganku kembali meraih foto itu. Ada perasaan sedih yang aneh, bukan karena takut mati, melainkan karena banyak hal belum selesai. "Kalau begitu," kataku pelan, "kenapa saya harus mengantar paket ini?" Perempuan itu tersenyum tipis, karena setiap orang harus menyerahkan miliknya sendiri. "Apa yang saya serahkan?" Ia menunjuk kain putih itu. Kesadaran. Lampu minyak tiba-tiba meredup. Dinding rumah bergetar halus. Aku merasa tubuhku semakin ringan, seperti perlahan kehilangan berat. "Masih ada jalan kembali?" tanyaku dengan sisa harapan. Pria itu menatapku lama. "Selalu ada, tapi tidak semua orang berani." "Apa syaratnya?" Ia menunjuk paket itu. "Tinggalkan isinya, jangan dibawa dalam ingatan." Aku menghela napas panjang. Dadaku terasa sesak. Perlahan aku meletakkan foto itu kembali ke dalam kardus, menutupnya dengan kain putih. Tanganku gemetar, namun gerakanku mantap. Aku tidak mau melihatnya lagi. Penduduk di sekeliling mengangguk serempak. Cahaya lampu kembali terang. Ruangan terasa lebih lapang. "Kalau begitu," kata pria itu, "lanjutkan perjalananmu." "Kemana?" "Ke bagian yang paling sulit." Aku menoleh ke pintu. Di luar rumah, jalan tanah kembali terbentang, memanjang ke arah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saat melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi ke dalam rumah. Paket itu sudah menghilang seolah tidak pernah ada. Namun rasa dingin di dadaku memberitahu satu hal dengan pasti. Meski benda itu telah lenyap, kebenaran di dalamnya sudah terlanjur membuka sesuatu yang tak mungkin ditutup kembali. Langkah kakiku terasa ringan namun asing ketika meninggalkan rumah itu. Jalan tanah di depan membentang lurus, diterangi lampu-lampu minyak yang kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Suasana kampung berubah perlahan. Tidak ada lagi kehangatan palsu. Yang tersisa hanya kesunyian penuh tekanan, seperti menunggu sesuatu dimulai. Di lapangan tengah, penduduk mulai berkumpul. Mereka berdiri membentuk lingkaran besar.
Wajah-wajah yang tadi ramah kini terlihat hikmat. Di tengah lingkaran, pohon tua menjulang, batangnya hitam seperti terbakar usia. Di bawahnya terdapat batu datar, permukaannya halus seolah sering disentuh. Aku berhenti di tepi lapangan. "Apa yang akan kalian lakukan?" tanyaku dengan suara tertahan. Pria yang sering berbicara padaku melangkah maju. "Melanjutkan proses." "Proses apa?" "Yang seharusnya sudah selesai sejak kamu terjatuh di jalan." Kalimat itu menghantam kepalaku. Potongan ingatan kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Lampu kendaraan dari arah berlawanan, suara klakson panjang, roda selip, lalu tubuhku terhempas. Rasa sakit singkat, lalu dingin. Aku menggeleng kuat. "Kalau saya sudah mati, kenapa masih di sini?" "Karena kamu menolak pergi," jawabnya tenang. Penduduk lain mulai melantunkan suara rendah, bukan doa, bukan nyanyian. Irama itu membuat dadaku bergetar. Kakiku melangkah mundur tanpa sadar. "Saya tidak siap," ucapku. Perempuan pembawa lampu mendekat. "Tidak ada yang benar-benar siap, tapi semua harus sampai." "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku lirih. Ia menunjuk batu di bawah pohon. "Duduk." Aku menatap batu itu lama. Ada noda gelap di permukaannya, seperti bekas air yang tidak pernah kering. Jantungku berdegup kencang, namun tubuhku bergerak sendiri. Aku duduk perlahan. Suara lantunan berhenti. Udara terasa berat. Pria itu berdiri tepat di depanku. "Kampung ini tidak mengambil," katanya. "Kami hanya mengembalikan." "Mengembalikan apa?" "Jiwamu pada pemilik waktu." Aku menelan ludah. "Siapa itu?" "Yang menciptakan jalan pulang." Ia mengangguk ke arah penduduk. Dua orang maju membawa mangkuk tanah lembab dan kain putih yang sama seperti dalam paket tadi. Aku menegang. "Ini tidak perlu," kataku cepat. "Sudah perlu sejak kamu membuka paket," jawabnya pelan. Kain putih itu dibentangkan di pangkuanku. Tanah diletakkan di atasnya. Aroma kuburan menyengat. Tanganku gemetar. "Kenapa harus begini?" tanyaku. "Supaya kamu ingat," kata perempuan itu, "dan supaya kamu bisa melepas." Aku menatap tanah itu. Ada rasa takut, namun juga kelelahan mendalam. Hidupku terlintas singkat di benakku. Wajah ibu, tawa teman, jalanan kota, pekerjaan yang kujalani tanpa banyak bertanya. "Aku belum pamit," bisikku. Pria itu berlutut sejajar denganku. Pamit tidak selalu dengan kata. Penduduk mulai bergerak memutar lingkaran, perlahan. Langkah mereka seirama, menginjak tanah tanpa suara. Lampu-lampu minyak bergoyang lembut, menciptakan bayangan aneh di batang pohon, meski tubuh mereka tetap tanpa siluet. Aku memejamkan mata, dadaku terasa sesak. "Kalau saya ikut ritual ini, apa yang terjadi?" "Kamu akan berhenti berputar, jalanmu akan jelas." "Apa saya akan hilang?" Ia terdiam sejenak. "Kamu akan sampai." Kalimat itu tidak menenangkan, namun jujur. Aku menarik napas panjang. Perlahan aku mengangkat kain putih itu, membungkus tanah di dalamnya. Saat simpul terikat, rasa dingin menyebar dari tangan ke seluruh tubuh. Suara di sekeliling berhenti mendadak. "Sekarang," kata perempuan itu, "ucapkan satu hal yang masih mengikatmu." Aku membuka mata, semua menatapku. Aku terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku takut dilupakan." Hening menyelimuti lapangan. Pria itu tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar dilupakan, hanya berpindah tempat. Ia mengambil bungkusan dari tanganku, lalu meletakkannya di atas batu. Penduduk menunduk bersamaan. Lampu-lampu padam seketika. Gelap. Dalam kegelapan itu, aku merasakan tubuhku semakin ringan. Suara-suara menjauh, lalu terdengar bisikan terakhir di telingaku. "Terima kasih sudah kembali." Cahaya perlahan muncul. Aku membuka mata. Lapangan itu kosong. Pohon tua menghilang, batu lenyap. Kampung terasa sunyi, seolah tidak ada ritual apapun. Aku berdiri perlahan. Tubuhku utuh, napasku ada. Namun ada bagian dalam diriku yang terasa berbeda, seperti sesuatu telah dilepas. Di ujung jalan, satu jalur tanah terbentang terang, tidak berbelok, tidak berputar. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. "Perjalanan hampir selesai, jangan ragu."
Aku menatap jalan itu lama, meski rasa takut belum sepenuhnya hilang. Untuk pertama kalinya sejak tiba di kampung ini, aku tahu kemana harus melangkah. Dan aku juga tahu, ritual tadi bukan untuk mengakhiriku, melainkan untuk memastikan aku benar-benar siap meninggalkan yang seharusnya sudah selesai. Jalur tanah itu tampak lebih terang dibanding sekelilingnya, seolah memantulkan cahaya dari sumber yang tidak terlihat. Aku melangkah maju dengan ragu. Setiap pijakan terasa ringan, hampir tanpa suara. Kampung di belakangku sunyi, terlalu sunyi untuk disebut tempat tinggal. Namun naluri bertahan hidup mendorongku melakukan satu hal yang sejak tadi kutahan, mencari jalan keluar. Aku tidak boleh menyerah, bisikku. Beberapa meter berlalu, udara berubah. Bau tanah digantikan aroma besi berkarat. Cahaya di depan berpendar, lalu meredup. Aku berhenti. Di sisi jalan, nisan berdiri berderet, tak beraturan, sebagian miring, sebagian retak. Tulisan pada batu-batu itu kabur, namun satu nama terbaca jelas. Namaku. Aku mundur setapak. Tidak, ini jebakan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh cepat. Pria yang memimpin ritual berdiri beberapa meter dariku. Ekspresinya tenang. Kamu memilih lari, katanya. Aku memilih hidup, jawabku tegas. Ia menggeleng pelan. Keduanya tidak selalu berbeda. Aku berbalik dan berlari. Jalur tanah memanjang, namun setiap beberapa langkah, pemandangan berubah. Nisan berganti pepohonan, lalu rumah reyot, lalu kuburan kembali. Nafasku terengah, kaki terasa berat seperti berlari di tempat. "Berhenti!" teriak suara di belakang. Aku tidak menoleh. "Tidak!" Tiba-tiba, tanah di depanku amblas. Aku hampir terjatuh, menahan tubuh dengan tangan. Di bawah sana, lubang gelap menganga. Dari kedalaman itu terdengar suara mesin, klakson, jerit singkat, semua bercampur jadi satu. Aku menutup telinga. "Diam!" "Dengarkan," suara itu kini terdengar dekat. "Itu ingatanmu." Aku bangkit dan berlari lagi. Jalanan menyempit, lalu buntu di depan rumah tujuan yang pertama. Pintu kayu itu kembali berdiri, utuh, seakan menungguku sejak awal. "Kenapa selalu ke sini?" seruku. Pintu terbuka perlahan. Suara yang mirip dengan diriku sendiri terdengar. "Karena kamu belum selesai." Aku mendekat dengan marah. "Aku sudah menyerahkan semuanya." "Belum," jawab suara itu. "Kamu masih membawa satu hal." "Apa lagi?" teriakku. "Penolakan." Aku terdiam. Dadaku naik turun. Pintu terbuka lebih lebar. Di dalam, aku melihat bayanganku berdiri menghadapku. Wajahnya sama, tatapannya kosong. "Pergi," kataku. Bayangan itu tersenyum tipis. "Aku tidak bisa. Aku adalah kamu yang tertinggal." Aku mundur. "Aku tidak mau mati." "Kamu tidak diminta mati. Kamu diminta menerima." Langit di atas rumah berputar pelan. Cahaya memudar. Dari kejauhan, penduduk kampung berdiri berjajar, menatap tanpa emosi. Anak kecil yang pernah melambaikan tangan melangkah maju. "Kakak capek," katanya lembut. Aku menatapnya. "Aku mau pulang." Ia mengangguk. "Pulang itu bukan arah, itu keadaan." Aku mengusap wajah. Air mata jatuh tanpa kusadari. "Kalau aku terus lari, jalan akan terus berputar," jawab pria itu dari belakang. "Kamu akan kembali ke titik ini, berulang." Aku menoleh. "Kalau aku berhenti, kamu akan melangkah." Kalimat itu sederhana, namun berat. Aku menutup mata, menarik nafas panjang. Saat kubuka kembali, aku menurunkan bahu, melepaskan ketegangan. "Baik," ucapku pelan. Aku berhenti. Bayangan di dalam rumah memudar. Pintu menutup sendiri.
Nisan di sekeliling menghilang. Jalan tanah kembali lurus, tenang, tanpa gangguan. Anak kecil itu tersenyum. Sekarang ikut aku. Kemana? Ke tempat kamu seharusnya mengingat semuanya. Aku melangkah mengikuti. Untuk pertama kalinya, langkahku tidak terasa dipaksa. Dan meski rasa takut masih ada, keinginan melarikan diri perlahan sirna, digantikan kesadaran bahwa berlari hanya memperpanjang penderitaan, sementara berhenti membuka pintu yang selama ini kuhindari. Anak kecil itu berjalan di depanku dengan langkah ringan, seolah tanah tidak pernah menahannya. Jalur yang kami lewati kini berubah menjadi lorong panjang tanpa dinding. Di kiri kanan hanya ada kabut tipis yang bergerak perlahan, seperti napas makhluk besar yang tertidur. Aku mengikuti tanpa banyak bicara. Setiap langkah membawa rasa asing yang anehnya menenangkan. "Kita mau kemana?" tanyaku akhirnya. "Ke tempat ingatanmu disimpan," jawabnya singkat. Aku menatap punggungnya. Tubuh kecil itu tampak samar, namun suaranya jelas. Ada perasaan ganjil yang tumbuh, rasa kenal yang tidak bisa kujelaskan. Lorong itu berakhir pada sebuah ruang terbuka. Di sana berdiri bangunan sederhana, mirip pos jaga, berdinding kayu pucat. Lampu menggantung di atas pintu, menyala stabil. "Kita masuk," katanya. Di dalam, ruangan itu dipenuhi benda-benda sehari-hari. Helm retak, jaket lusuh, ponsel dengan layar pecah, kunci motor bengkok. Semua terasa dekat, terlalu dekat. Aku mendekat pada helm itu dan menyentuhnya. Dingin merambat ke telapak tanganku. "Itu milikku," ucapku pelan. Anak kecil itu mengangguk. "Semua di sini milikmu." Aku menelan ludah. "Kenapa disimpan?" "Supaya kamu bisa memilih," katanya. "Memilih apa? Menutup mata lagi atau membuka semuanya?" Lampu di ruangan berpendar, dinding kayu memudar, berganti hamparan jalan malam yang basah. Aku berdiri di tengah adegan yang bergerak lambat. Motor melaju, lampu menyilaukan, suara klakson memanjang. Detik berikutnya, benturan keras menghantam, tubuhku terlempar. Waktu berhenti. Aku memejamkan mata. Aku tidak mau melihat. "Kamu sudah melihat," jawabnya lembut. "Sekarang pahami." Adegan berlanjut. Orang-orang berlari mendekat. Suara samar memanggil nama. Lampu darurat berputar. Lalu semuanya meredup. Kesunyian datang seperti selimut tebal. Aku membuka mata. Ruangan kembali normal. Napasku memburu. Aku mati di sana. "Tubuhmu berhenti," katanya. "Kesadaranmu berjalan." "Kenapa harus lewat kampung itu?" "Karena kamu menolak selesai," jawabnya jujur. "Kamu menggenggam rutinitas, pekerjaan, janji yang belum ditepati." Aku terduduk di bangku kayu. Aku masih ingin pulang. "Pulang kemana?" tanyanya. Aku terdiam. Gambar ibu melintas, suara tawa teman, kamar sempit yang kukenal. Dadaku sesak. "Ke rumah." Ia mendekat. Wajahnya kini lebih jelas. Matanya sama denganku. Bentuk alis, tatapan, semua serupa. "Kamu," suaraku tercekak. "Aku adalah kamu, yang paling awal, yang masih jujur." Aku menggeleng pelan. "Kenapa wujudmu anak kecil?" "Karena di usia itu kamu belum pandai menyangkal." Aku tertawa getir. "Lalu kampung itu?" "Persinggahan," jawabnya. "Tempat jiwa berputar bila menolak melepas." "Dan paket?" "Alasan, supaya kamu bergerak tanpa curiga." Aku menghela napas panjang. Apa yang disembunyikan dariku? Ia menunjuk ponsel pecah. Layar menyala, menampilkan pesan yang tak pernah kukirim. Untuk ibu, untuk seseorang yang pernah menunggu. Kata-kata sederhana yang tertunda. "Aku selalu menunda," bisikku. "Dan penundaan membuat kamu berputar,"
katanya. Ruangan berguncang halus, lampu berkedip. Di luar, lorong memanjang kembali. Anak kecil itu menggenggam tanganku. "Satu hal lagi," ujarnya. "Kamu boleh melangkah jika mau melepaskan penyangkalan." "Apa yang harus kulakukan?" "Ucapkan penerimaan," katanya. "Bukan pasrah, penerimaan." Aku menutup mata. Kata-kata tersusun perlahan. Aku menerima bahwa hidupku berhenti di sana. Aku menerima bahwa yang tersisa adalah kenangan. Lampu stabil. Ruangan terasa lapang. Anak kecil itu tersenyum. "Bagus," katanya. "Sekarang kita menuju akhir." "Apakah aku akan menghilang?" tanyaku. "Kamu akan menyatu tanpa takut." Aku berdiri. Benda-benda di ruangan memudar satu persatu. Lorong terbuka lebar, mengarah pada cahaya lembut. Langkahku mantap. Untuk pertama kalinya tidak ada dorongan lari, tidak ada lingkaran. Di ambang lorong, aku menoleh. Anak kecil itu berdiri diam. "Kamu ikut?" tanyaku. Ia menggeleng sambil tersenyum. "Aku sudah di dalam dirimu." Aku mengangguk. Cahaya menyelimuti langkahku. Di balik punggung, kampung tanpa bayangan itu lenyap, bukan karena diusir, melainkan karena tugasku di sana telah selesai. Cahaya lembut itu tidak menyilaukan. Ia merangkul, seperti pagi yang sabar menunggu mata terbuka. Langkahku melambat, lalu berhenti. Di hadapanku terbentang ruang luas tanpa batas tegas. Tidak ada lantai, tidak ada langit. Hanya hamparan tenang yang terasa akrab. "Aku sudah di sini," ucapku pelan. Suaraku kembali tanpa gema. Tubuh terasa utuh, namun bobotnya berbeda, ringan tanpa kosong. Dari kejauhan, terdengar bunyi lembut seperti tarikan napas panjang yang akhirnya dilepas. "Kamu tidak terlambat," kata suara yang kukenal, kini tanpa rupa. "Siapa kamu?" tanyaku. "Yang menjaga batas," jawabnya, "yang memastikan perjalanan berakhir." Aku mengangguk, menerima. Ingatan berlapis-lapis hadir tanpa menyakiti. Hari-hari sibuk, tawa singkat, kecelakaan, kampung persinggahan, ritual, anak kecil itu, semua menyatu, rapi. "Apa yang terjadi setelah ini?" tanyaku. "Kamu memilih," katanya. "Pilihan apa lagi?" "Bagaimana kamu dikenang?" Aku terdiam. Kenangan bukan milikku sepenuhnya. Ia hidup pada orang lain. "Aku ingin sederhana," ucapku, "tanpa beban." "Keinginanmu dicatat," katanya. Cahaya bergeser. Adegan lain muncul, bukan untukku, untuk dunia yang kutinggalkan. Malam yang sama, jalan yang sama. Seorang kurir muda berhenti di warung kecil menatap ponsel dengan ragu. Notifikasi berbunyi. Alamat, Kampung Gaib RT 00 RW 00. Catatan, mohon diantar malam ini. Jangan menolak. Pria warung menghela napas. "Mas, batalkan." Kurir itu tertawa canggung. "Ah, cuma desa." Aku menutup mata. Ada simpul perasaan yang dulu menjerat, kini luruh. "Apakah siklus ini harus terjadi?" tanyaku. "Bukan siklus, undangan. Tidak semua diterima." "Dan aku?" tanyaku. "Kamu telah menyelesaikan pengantaran," katanya. Cahaya berkebal terlalu menipis. Aku merasa menyatu dengan ketenangan. Namun satu hal menggelitik, tanggung jawab kecil yang belum rampung. "Bolehkah aku meninggalkan pesan?" pintaku. "Bisa," katanya. "Singkat." Aku menarik napas. "Untuk ibu, katakan aku baik-baik saja." "Pesan diteruskan," jawabnya. Ruang berubah. Aku berdiri di tepi sesuatu yang menyerupai sungai cahaya. Alirannya tenang, membawa kilau kecil seperti potongan ingatan yang siap berpindah. Di seberang, bayangan kampung memudar total, tidak lagi memanggil. "Terima kasih," ucapku. "Selamat jalan," katanya. Aku melangkah. Tidak ada rasa jatuh, tidak ada suara, hanya kepastian. Di dunia yang lain, pagi menyapa rumah sederhana. Seorang ibu terbangun dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Ia menatap jendela, tersenyum samar. "Kamu baik-baik saja," bisiknya, tanpa tahu kenapa.
Di jalan kota ramai, kurir muda menghela napas panjang lalu menekan tombol batalkan. Ponsel bergetar, notifikasi menghilang. Ia menghidupkan motor, memilih arah pulang. Dan di tempat yang tak tercatat peta, sebuah rumah kayu menutup pintu untuk selamanya. Tidak ada paket tersisa di ambang, tidak ada nama di kolom penerima. Perjalanan itu telah lengkap, paket telah sampai.